Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang penjelasannya mengenai termometer. Nah, termometer ini termasuk dari bagian teks eksplanasi ya, eksplanasi teks yang menjelaskan mengenai suatu ilmu pengetahuan. Jadi ini termometer ini merupakan teks eksplanasi, yaitu menjelaskan mengenai apa itu termometer. Termometer itu apa sih? Termometer itu alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Jika kamu panas, demam, maka termometer bisa untuk mengukur suhu tubuh kamu. Kalau kamu panas ya berarti suhunya naik, kalau normal ya normal suhu tubuhnya. Nah, termometer itu gambarnya seperti ini. Termometer ini yang ini dimulai dari bawah dulu ya. Ini tandon zat cair, kemudian ini ada air raksa, ini air raksa atau alkohol, ini titik paling bawah, dan ini suhunya, ini suhu, skala suhunya ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 60 sampai 70, 80 sampai seterusnya. Paling tinggi 100 derajat Celcius. Ini ada Celcius. Terus yang ini batang kaca, celah kapiler. Kalian sudah tak jelaskan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu kan lubang saluran yang sangat kecil sekali. Nah, ini juga ini juga celah kapiler. Ini tidak ada udaranya di sini. Di sini tidak ada udaranya. Terus kenapa kok ini diisi air raksa, bukan air susu atau air biasa atau air sirup misal? Karena air raksa itu dia sangat bagus untuk mengukur suhu. Dia penghantar panas yang baik. Dan kemudian air raksa itu bisa mendeteksi perubahan suhu. Misal kalau suhunya besar ya, air raksa itu akan memuai. Kalau suhunya dingin, dia langsung kembali ke awal. Nah, prinsip air raksa ini pemuaian. Kamu kan tahu pemuaian enggak? Pemuaian itu benda cair atau benda padat misal, itu kalau kena panas dia akan memuai. Memuai itu melebar, memanjang. Misal ini ada kaca ya, ini kaca ini kalau kena panas dia akan melebar. Terus paku juga kena panas dia akan memanjang pakunya kalau kena panas. Air pun juga sama. Air kalau kena panas dia akan memuai juga. Nah, air raksa itu juga, kamu tahu rel kereta api itu, rel kereta api, kalian lihat relnya itu kan ada celah misal beberapa senti. Fungsinya apa celah itu? Itu agar relnya itu kalau kena panas dia memanjang dan dia bisa menutupi celah itu. Kalau tidak ada celah dan relnya itu memuai, memanjang, maka akan bengkok dan itu akan berbahaya ya. Nah, prinsipnya sama dengan air raksa ini. Air raksa ini kalau kena panas dia langsung naik, memuai. Semakin panas ya dia akan semakin naik gitu. Nah, air raksa ini digunakan kalau sakit itu bisa digunakan di ketiak, bisa digunakan di dubur. Yang paling bagus itu di dubur. Kalau ketiak kan, kalau ini yang bagian ininya itu ditaruh di ketiak ya. Terus nanti air raksanya kalau panas, demamnya tinggi misal, kan suhu tubuhnya kan besar, nah itu akan naik. Dan bisa juga di dubur, tapi yang menurut penjelasan di sini paling bagus di dubur. Ya. Ini. Nah, air raksa ini pertama kali itu ditemukan oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei menggunakan udara dan air saja. Kemudian pada tahun 1714 ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Nah,
mulai dari tahun ini termometernya bukan diisi air lagi tapi diisi oleh air raksa, karena tadi air raksa itu penghantar panas yang bagus dan bisa mendeteksi suhu tubuh dengan cepat. Kalau panas dia langsung panas memuai, kalau dingin dia langsung turun, itu ya. Nah itu. Kemudian pada tahun 1742 ilmuwan Swedia bernama Anders Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Nah, ini skala yang digunakan di Indonesia itu Celsius. Kalau di luar negeri ada Fahrenheit, ada dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia itu Celsius. 0 derajat sampai 100 derajat. Misal kalau air yang mendidih itu kan di atas 100 derajat Celsius. Pakainya Celsius ya. Itu ukuran untuk di Indonesia. Nah itu. Nah kemudian termometer ini jenisnya ada 3. Ada termometer itu ada 3, yaitu termometer zat cair, kemudian termometer zat padat, dan termometer gas. Ini tak kasih T, termometer gas, ada 3 ini. Nah kalian bisa baca sendiri, lebih lengkapnya kalian baca sendiri ya di halaman 11 ini. Dan yang semuanya lah mengenai termometer kalian bisa baca sendiri di buku LKS kalian. Itu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.